Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi pada pembelajaran kelas 3. Kamu hebat. Jangan lupa siapkan buku dan alat untuk belajar. Selamat belajar. Pada pembelajaran hari ini kita akan mereview pembelajaran tema 2 subtema 1. Di antaranya yaitu tentang dongeng. Dongeng ialah cerita khayalan, jadi ceritanya tidak nyata. Macam dongeng ada banyak, di antaranya yaitu fabel. Fabel itu cerita dongeng yang tokohnya berupa hewan. Sedangkan tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Pelaku itu orang yang ada di dalam cerita tersebut. Sedangkan amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun berurutan. Yuk kita kenal lebih jauh. Contoh tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Matematika di tema 2 subtema 1 tentang sifat komunikatif. Ya, apa itu sifat komutatif itu? Jadi sifat komutatif itu ialah pertukaran. Intinya pertukaran atau dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Dan di sifat komutatif ini ada dua yang bisa dikerjakan. Yang pertama, penjumlahan. Lah, ini kita lihat di contoh 7 ditambah 4 sama dengan kan 11. Terus kalau dibalik 4 ditambah 7 sama dengan juga 11. Contoh lagi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Terus kalau dibalik 6 ditambah 8 sama dengan 14 juga kan. Nah, ini termasuk sifat komutatif, apabila dibalik hasilnya tetap sama. Terus yang kedua ini ada perkalian. Nah, ini perkalian juga termasuk sifat komutatif. Seperti apa kita lihat di contoh yang pertama. 6 dikali 2 sama dengan 12. Apabila dibalik 2 dikali 6 sama dengan juga 12. Terus contoh lagi 4 dikali 5 sama dengan 20. Terus kalau apabila dibalik 5 dikali 4 sama dengan juga 20. Itu sifat komunikatif. Jadi sifat komunikatif itu hanya ada dua. Yang pertama yang bisa penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita lihat yang pengurangan. Ya, kita lihat apakah ini termasuk sifat komutatif juga. Ya, ini bukan sifat komutatif. Karena apa? Kita lihat 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Apabila dibalik 4 dikurangi 10 sama dengan min 6. Jadinya tidak bisa kan? Tadi hasilnya, ciri-cirinya sifat komutatif itu adalah hasilnya sama. Nah, ini contoh yang kedua, 28 dikurangi 9 sama dengan 21. Apabila dibalik 9 dikurangi 28 sama dengan min 21. Berarti kan hasilnya tidak sama, berarti bukan sifat komutatif. Terus lanjut, ini ada pembagian. Apakah pembagian itu termasuk sifat komutatif? Ayo, apakah termasuk sifat komutatif? Pembagian bukan sifat komutatif. Karena apa? Kita lihat di contoh 12 dibagi dengan 3 sama dengan kan 4, ya kan? Terus kalau apabila dibalik 3 dibagi 12 sama dengan 0,25. Sama apa enggak hasilnya? Enggak, berarti bukan sifat komutatif. Terus lanjut, yang kedua 20 dibagi 4 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 5. Terus kalau dibalik 4 dibagi 20 sama dengan 0,25.
2, ya kan? Berarti jawabannya tidak sama. Apakah sifat termasuk sifat komutatif pembagian ini? Tidak ya. Soalnya hasilnya tidak sama kalau dibalik. Jadi sifat komutatif itu apabila apa tadi anak-anak? Jika dibalik, misalnya dibalik hasilnya sama. Jika dibolak-balik angkanya hasilnya sama. Sudah ya anak-anak di pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah lupa dengan belajar. Karena belajar itu apa? Belajar itu kunci kesuksesan kalian di masa depan. Terus yang terakhir, jangan lupa sholat ya. Sholat 5 waktu itu wajib. Sekian dari Pak Fikri dan Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.